Oke, mungkin kita sapa dulu untuk pemateri pertama, Bapak Dr. Dhani Muhtada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lina. Oke, jadi untuk Pak Dhani ini founder pesantren Syed Al Muhtada. Saya izin untuk menyampaikan CV beliau. Jadi beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Semarang. Pendidikannya S1 IAIN Wali Songo Semarang Indonesia, S2-nya IAIN Wali Songo, S2-nya 2 ya dengan Finder University. Lalu S3-nya di Northern Illinois University USA dengan judul disertasinya The Mechanism of Policy Division. Jadi beliau S1 S2-nya ada di sisi agama dan nanti di sisi public policy-nya untuk S2 dan S3-nya. Jadi ilmu beliau sudah sangat luas sekali. Mungkin itu ya Pak. Jadi yang sangat menginspirasi dari beliau adalah pesantren risetnya. Jadi mahasiswa digodok untuk melakukan riset dan belajar agama juga ya Pak ya. Dan saya baca-baca juga kayaknya saya lihat pesantrennya gratis ya Pak ya. Ya. Gratis ya. Nah, nanti kita gali inspirasi dari beliau. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Dr. Dhani Muhtada. Terima kasih Ibu Moderator. Saya mohon izin untuk men-share PowerPoint yang sudah saya buat. Operator, mohon. Oke, sudah kayaknya. Oke, sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah Pak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Abdurrahman, Pak Syifa di Jogja, kemudian Pak Gapur di Depok. Senang sekali bisa berjumpa hari ini, juga Ibu Moderator dan Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir. Saya senang diundang untuk diskusi hari ini tentang temanya tentang sociopreneurship ya. Saya tidak yakin apakah pesantren saya ini termasuk sociopreneurship. Justru karena itu saya siap menyatakan bergabung dan ingin belajar sebenarnya tentang konsep sociopreneurship. Sebab siapa tahu dengan bergabung dalam diskusi ini, saya yakin saya akan mendapatkan berbagai macam insights atau pengetahuan-pengetahuan yang saya bisa gunakan untuk mengembangkan pesantren yang sekarang sedang coba saya bangun. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pesantren riset ini. Pertama, latar belakang berdirinya, kemudian visi misinya, kemudian profil lulusan atau santri ideal yang ingin saya cetak di dalam lembaga ini seperti apa. Kemudian program pembelajarannya seperti apa, serta program-program unggulannya seperti apa sampai saat ini. Pertama, pesantren riset ini bertujuan untuk mencetak muslim intelektual yang ideal dalam pikiran saya, yang berakhlak mulia, berprestasi, dan memiliki keterampilan riset yang mumpuni. Nah, ini mulai kami dirikan tahun 2018. Sebenarnya programnya ini, lembaga ini itu berawal dari program-program yang telah kami mulai ketika kita memiliki sebuah lembaga kajian namanya INSFRE. Waktu itu tahun 2017, 16, 17 lah kira-kira. Nah, di INSFRE itu saya sebagai dosen di perguruan tinggi mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk berlatih mengembangkan keterampilan penelitian. Kami membuat diskusi-diskusi, kajian-kajian setiap Senin sore waktu itu tentang berbagai hal, termasuk di dalamnya bagaimana mereka belajar tentang teori-teori penelitian. Kemudian setelah itu kami membuat rekrutmen peneliti muda di kalangan mahasiswa itu. Jadi membuka pendaftaran peneliti muda untuk kita bina secara lebih intensif. Kemudian setelah program itu berjalan, saya berpikir akan lebih bagus kalau anak-anak muda ini yang potensial ini
kita didik tidak hanya dalam bentuk kajian-kajian rutin atau training-training berkala, tapi kita camp. Maksudnya saya carikan bangunan, saya carikan asrama, di situ mereka tinggal, kita bina tidak hanya aspek risetnya, penelitiannya, tapi juga aspek keagamaannya. Atas dasar ini kemudian berdirilah pesantren riset Al-Muqtadah ini. Waktu itu kita mulai merekrut mahasiswa baru 15 Juli 2018. Jadi memang ini untuk mahasiswa santri baru itu kita khususkan selalu untuk mahasiswa-mahasiswa baru dengan harapan mereka masih fresh, siap cetak dan siap didesain atau dididik sesuai dengan visi misi pesantren. Kegiatan pertama dimulai 12 Agustus dengan jumlah santri waktu itu hasil seleksi sebanyak 17 orang dengan mentor sebanyak 3. Nah, mentor ini tinggal di asrama masing-masing, ada asrama putra dan asrama putri. Fasilitasnya gratis dan dekat dengan kampus sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan atau motor mereka bisa hanya berjalan kaki ke kampus. Nah, visinya adalah menjadi pesantren mahasiswa yang mencetak muslim intelektual, berprestasi dan berakhlak mulia. Jadi ada kombinasi aspek kognitif, kemudian ada aspek afektif juga. Agama ya, tapi juga keterampilan akademik, termasuk dan terutama keterampilan riset. Misinya pertama mencintai insan akademis melalui kegiatan pengajaran, diskusi-diskusi dan pelatihan, kemudian mengaktualisasikan potensi diri melalui penelitian-penelitian, kemudian memberikan manfaat melalui pengabdian kepada masyarakat serta menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Nah, ini visi misi yang dimiliki oleh pesantren ini. Nah, profil lulusannya, harapan kami ketika santri-santri baru itu masuk, mahasiswa baru masuk menjadi santri di pesantren ini, mereka ketika menyelesaikan jenjang kesarjanaan mereka sudah memiliki rekam jejak akademik yang bagus. Indikatornya adalah IP harus tinggi, kalau bisa di atas 3,5. Kemudian mereka mahir berbahasa asing, yaitu Inggris dan Arab. Karena harapan saya ada atau beberapa di antara mereka, kalau bisa mayoritas di antara mereka setelah ini bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke level S2 atau S3 bahkan di luar negeri. Kemudian memiliki keterampilan riset yang unggul, kemudian memiliki keterampilan menulis yang baik, kemudian memiliki kemampuan public speaking. Jadi 5 hal ini yang kami ingin wujudkan kepada para santri yang masuk menjadi murid, menjadi siswa di pesantren ini. 5 hal ini. Nah, program-program pembelajarannya, karena mereka mahasiswa, tentu kita tidak bisa membuat program yang ketat terhadap mereka. Tapi mereka harus dan wajib mengikuti 2 kegiatan ba'da maghrib dan kegiatan ba'da subuh. Ba'da maghrib mereka melaksanakan tadarus Al-Quran, juz amma, memorizing, mengulang-ulang juz amma. Harapannya mereka minimal hafal juz amma. Kemudian setelah itu kultum, santri digilir. Kemudian mufrodat, bahasa Arab dan bahasa Inggris oleh seksi bahasa. Kemudian ta'lim dan tutorial, pengajaran dan belajar kelompok. Jadi ada jadwalnya. Itu sesuai dengan schedule yang telah disusun. Misalnya ada kajian fikih, kemudian ada kajian tafsir, ada kelas riset, kemudian ada kelas bahasa Arab, ada kelas bahasa Inggris dan seterusnya. Kemudian pada subuh tahsin Al-Quran sama doa-doa masuk. Nah, program-program unggulan kami yang sudah berjalan selama ini, pertama writing camp, ini untuk melatih keterampilan menulis mereka, kemudian penelitian tahunan itu wajib dikerjakan oleh mahasiswa, oleh para santri, kemudian analisis sosial, serta program guest speaker. Nah, yang writing camp itu dilaksanakan setiap pekan, tiap Ahad pagi jam 9. Jadi mereka berkumpul
menulis apapun yang jadi proyek tulisan mereka, kemudian tulisan itu wajib disetorkan hari itu juga, maksimal jam 23.59 kepada pengasuh untuk mendapatkan feedback. Nah, para santri boleh menulis karya ilmiah populer atau menulis fiksi seperti cerpen, boleh juga menulis puisi. Nah, jelas hari itu mereka harus menulis, kemudian menyetorkan kepada pengasuh sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan. Nah, ini kami coba biasakan pada mahasiswa-mahasiswa itu, para mahasiswa santri, supaya mereka punya keterampilan menulis yang baik. Nah, beberapa tulisan yang dianggap baik dimuat di website. Kami juga mendorong mereka untuk mengirimkan tulisan ke media-media yang lain. Nah, selain writing camp, yang juga merupakan agenda wajib di pesantren adalah proyek penelitian yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Tahun pertama, angkatan pertama, ketika jumlah mahasiswa santri sudah masih sedikit, 17, itu kewajiban proyek penelitian ini dilaksanakan secara individual, jadi satu santri satu proyek penelitian. Tapi tahun kedua, ketika jumlah santri sudah mulai agak banyak, proyek penelitian dilakukan secara berkelompok. Jadi ada mahasiswa senior, ada mahasiswa santri senior angkatan pertama, yang anggotanya mahasiswa santri angkatan kedua. Nah, mereka didampingi menyusun proposal di luar kelas-kelas metodologi penelitian yang mereka juga ikuti setiap minggunya. Dibimbing membuat proposal penelitian oleh mentor selama semester gasal. Kemudian bulan Desember atau bulan Januari setelah proposal jadi, mereka ada seminar proposal sebelum mereka terjun ke lapangan. Nah, memang ini diagendakan akhir Desember atau awal Agustus, karena awal Januari, karena ini mendekati musim liburan semester gasal. Sehingga harapannya ketika mereka menikmati liburan, mereka juga mempraktekkan ilmu atau keterampilan riset di lapangan. Nah, setelah mereka kembali di lapangan, mereka menyusun laporan penelitian, memberikan hasilnya, dan hasil penelitian ini kemudian diseminarkan, dan kami mengundang reviewer dari luar, dosen-dosen bergelar doktor yang ada di Semarang untuk memberikan feedback, masukan pada hasil penelitian mereka. Nah, beberapa penelitian mereka sudah diterima di jurnal-jurnal ilmiah, baik yang tidak terindeks maupun yang terindeks SINTA. Nah, yang ketiga, selain writing camp, kemudian proyek penelitian, para mahasiswa santri juga kami wajibkan untuk mengikuti program analisis sosial dalam bentuk diskusi yang dilaksanakan seminggu sekali. Topiknya dipilih dari isu-isu yang sedang hangat atau aktual. Narasumbernya dan moderatornya ditunjuk dari para mahasiswa santri. Tujuannya adalah melatih mereka untuk berpikir kritis dan analitis, kemudian menyampaikan gagasan, mengartikulasikan gagasan, dan memberikan respon-respon terhadap berbagai macam pendapat atau opini yang mungkin berbeda. Kemudian yang juga menjadi program unggulan di sini adalah program guest speaker. Pertama, kalau ada beberapa kawan dari luar, Dr. Abdurrahman ini pernah menjadi guest speaker juga di tempat kami. Mereka memberikan inspirasi-inspirasi, pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan kepada para mahasiswa santri tentang dunia yang ditekuni oleh para narasumber. Nah, harapan kami dengan menghadirkan para pakar, akademisi, dan praktisi ini bisa memperluas cakrawala pandang para mahasiswa sehingga mereka punya kesempatan yang lebih luas nantinya dan bisa mempersiapkan untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini beberapa prestasi yang didapat oleh mahasiswa, juara 3 lomba IC tingkat nasional di Aceh, kemudian gold medal for the top 10 scientific paper, juara 1 MTQ, juara 2 lomba cipta baca puisi, juara 2 lomba IC tingkat nasional, dan seterusnya.
Saya kira itu gambaran tentang pesantren riset Al-Muntada. Sekali lagi seperti yang sudah saya kemukakan, mungkin ini belum ada aspek entrepreneurnya, aspek sosialnya mungkin sudah ada. Memang harapan kami mendapatkan saran atau apa namanya insight bisa mengembangkan pesantren ini dalam bentuk program-program social entrepreneur yang mungkin bisa bermanfaat bagi pengembangan pesantren ke depan. Saya kira itu Ibu Moderator apa yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sangat menginspirasi sekali. Jadi mahasiswa selain belajar juga bisa mendapatkan ilmu agama dan fokus untuk belajar riset ya. Jadi hasil akhirnya atau outcome dari mahasiswa tersebut bisa terpantau sampai menghasilkan sesuatu. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dani Muntada